Mengejutkan sekali ya, seorang penyanyi cilik yang tiba-tiba tenar loh atau hype karena menyanyikan sebuah lagu dewasa sebetulnya ya, di depan Istana Negara saat perayaan 17 Agustus. Setelah itu ya namanya rezeki, kalau memang sudah rezekinya, sudah takdirnya, nggak akan pernah bisa dibendung gitu ya oleh siapapun. Terus datang rezeki itu dari konser, ada yang memberikan dan segala macam. Jadi mudahnya penerimaan uangnya dari berbagai kegiatan si penyanyi cilik ini luar biasa besar. Tapi kemarin-kemarin ini saya baca ternyata uangnya habis gitu ya, tidak tersisa. Nah, ini juga menjadi salah satu semacam indikasi bahwa penting sekali mengelola keuangan pribadi atau keuangan keluarga dengan sangat baik. Jadi si penyanyi cilik ini penerimaannya begitu besar, tapi ternyata pengeluarannya juga begitu besar. Dan pengeluarannya bukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat di masa depan sepertinya. Gitu ya. Secara mudahnya adalah penerimaan dalam 1 bulan ya, penerimaan itu bisa berasal untuk keluarga, bisa dari gaji, bisa dari hasil investasi, bisa dari pekerjaan di luar pekerjaan utamanya atau pekerjaan sampingan atau freelance. Nah, itu penerimaan. Penerimaan dalam suatu bulan itu harus sama dengan pengeluaran plus tabungan. Jadi jangan ada yang bilang penerimaan sama dengan pengeluaran. Kalau penerimaan sama dengan pengeluaran berarti tidak ada yang tersisa kan? Tidak ada yang tersisa. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Nah, tapi sialnya seperti ini nih. Perhatikan. Penerimaan sama dengan pengeluaran dibuatnya. Berarti tidak ada lebihnya, tidak ada tabungan, tidak ada investasi dari tabungan tersebut. Nah, saat penerimaan berhenti, misalnya si penyanyi cilik tidak ada lagi yang ngundang untuk nyanyi. Kalau karyawan dia udah bekerja ternyata di PHK. Hilang segala macam pengeluaran penerimaan sampingannya. Maka penerimaannya menjadi ekstrimnya katakan 0. Pengeluaran tidak serta-merta mengikuti turunnya penerimaan. Karena pengeluaran biasanya terkait dengan ada yang kebutuhan pokok, makan. Kan nggak mungkin penerimaan berhenti, terus kita nggak makan. Kan nggak mungkin, bisa mati. Harus bayar listrik, bayar SPP anak, bayar transportasi ke sekolah anak. Itu nggak bisa berhenti. Apalagi ketika penerimaan sudah tinggi misalnya, maka biasanya gaya hidup juga naik. Apa yang dikonsumsi itu berbeda dibandingkan dulu ketika penerimaan masih kecil. Dan tidak mudah mengembalikan gaya hidup yang sudah terlanjur enak itu mengikuti turunnya penerimaan. Nggak mudah. Ya, jadi penerimaan harus sama dengan pengeluaran ditambah tabungan. Nah, tabungan ini bukan yang tersisa, dari awal sudah disiapkan. Contoh, penerimaannya 6 juta rupiah, kemudian ingin menabung katakan 1,5 juta rupiah. Maka pengeluarannya untuk apapun selama 1 bulan itu harus dipatok 4,5 juta rupiah. Tidak boleh lebih, kurang bagus. Tapi jangan sampai pengeluarannya dikurangi, tapi misalnya ya tidak bagus juga bagi katakanlah untuk kesehatan keluarga. Makanan bergizinya dikurangi, nanti kan si anak akan kesulitan ketika dia belajar segala macam gitu ya, karena misalnya kurang gizi dan segala macam. Ya. Jadi penerimaan sama dengan pengeluaran plus tabungan. Tabungannya sudah ditentukan di awal, pengeluarannya itu yang harus kemudian dihitung ulang. Nah, bagi si penyanyi tersebut mungkin pengeluarannya di orang tua ya karena ya mohon maaf ya mungkin sebelum dia terkenal ya kehidupan keluarganya ya sederhana gitu ya, tiba-tiba ada uang masuk begitu banyak. Memang kadang-kadang ada culture shock. Tiba-tiba punya uang banyak, kemudian berpikirnya ya udah kita belanjain aja, dikeluarkan tanpa bijaksana.
keluarin terus karena berpikirnya toh nanti kalau habis masuk lagi, kok habis masuk lagi. Nah, tidak pernah berpikir bagaimana kalau nanti tiba-tiba orderan untuk nyanyinya stop. Ini sebetulnya sudah pernah ada di tahun 80-an. Kalau Anda yang generasi X mungkin tahu ya, rapper terkenal Amerika Serikat, MC Hammer. Ketika dia mengeluarkan album baru, meledak sampai dapat Grammy Award, konser di mana-mana. Kemudian punya uang sangat banyak. Terus akhirnya pengeluarannya begitu tinggi dan yang lebih banyak untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak pernah terpenuhi sewaktu belum punya uang yang banyak. Nah, si MC Hammer berpikir sabar aja, tenang aja. Kalau ada yang misalnya ngasih tahu, lu jangan terlalu boros gitu ya, tenang aja. Nanti album kedua kan keluar, pasti meledak. Ternyata album keduanya nggak meledak, flop. Nah, sama berpikirnya mungkin si keluarganya si penyanyi cilik santai aja, si anak ini nanti banyak tetap diundang konser segala macam. Kalau tiba-tiba dihentikan semua itu, nggak ada penerimaan kan. Nah, pengeluarannya pun ya kan ada kebutuhan, ada keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Keinginan itu boleh dipenuhi, boleh tidak. Tergantung ada uangnya apa enggak kan kayak gitu. Ya mungkin ketika belum pernah punya uang, tiba-tiba punya uang banyak, mendadak culture shock, beli-beli sesuatu yang tidak akan meningkat nilainya ke depan, justru makin turun. Yang meningkat nih misalnya pengeluaran, kemudian dibelikan tanah. Terus dibangun kontrakan. Nanti kontrakannya setiap bulan akan mendapatkan uang. Itu pengeluaran yang meningkatkan nilai di masa depan. Harga tanah biasanya akan meningkat, harga bangunan meningkat, dan setiap bulannya atau setiap tahunnya mendapatkan aliran kas yang sudah bisa dipastikan. Nah, ya. Tapi malah biasanya malah beli mobil yang harganya justru makin lama makin turun dan membutuhkan banyak biaya pemeliharaan, biaya perawatan yang sangat besar. Dan kalau udah punya mobil biasanya ya pengeluaran berikutnya ikut tuh. Udah punya mobil, yuk jalan-jalan kemana, habis jalan-jalan kemana terus langsung akhirnya keluar duit lagi untuk makan, untuk nginep dan segala macam. Atau misalnya beli emas, berharap nanti harga emas akan naik. Emas biasanya melindungi kita dari inflasi atau turunnya daya beli dari uang yang kita miliki. Tapi bisa jadi emas itu bisa memberikan imbal hasil yang besar kalau terjadi sesuatu yang ya menggemparkan dunia gitu ya. Contoh COVID kemarin, harga emas yang tadinya 500.000 jadi saat COVID jadi 1 jutaan. Nah, disimpan dalam bentuk emas. Kalau nggak bisa juga misalnya simpan dalam bentuk deposito. Nanti bagi hasil dari depositonya jangan dipakai, tapi untuk menambah nilai pokoknya. Bukan berarti tidak boleh hidup senang-senang ya, bukan, tapi tetap harus bijaksana gitu loh. Ya. Jadi jangan penerimaan sama dengan pengeluaran. Apalagi kalau penerimaan lebih rendah daripada pengeluaran. Nah, itu yang kita kenal besar pasak daripada tiang. Nah, kemudian kalau nggak salah sang penyanyi cilik itu ayahnya pernah ditangkap karena diduga terlibat judol, ikut main judol atau apa. Nah, udah kalau udah seperti itu. Judi itu jangan pernah didekati. Sekali Anda main judi, itu sangat susah untuk berhentinya. Seringnya adalah kalah bukan menang. Jangan pernah bermimpi judi itu bisa membuat kaya. Nah, ya mungkin akhirnya uangnya juga dipakai untuk judi tadi, judol, isi terus, semakin kalah semakin penasaran kok nggak bisa menang-menang sih segala macam, ingin mengembalikan yang sudah kalah, nggak ada ya, akhirnya uangnya habis. Jadi kita berpikir bagaimana memperoleh pendapatan yang sangat banyak pun itu tidak jaminan Anda bisa kondisi keuangannya baik kalau tidak mengelola pengeluarannya dengan bijaksana.